Halo guys, balik lagi nih di konten kita di Jurnal Laptop Indonesia. Oh ya, sebelum itu nih, untuk teman-teman semua yang merayakan tahun baru dan juga Natal. Natal udah lewat sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Semoga di wish kalian nih di 2024 tercapai dan bisa makin sukses lagi. Oke, jadi di video atau di konten kali ini kita akan Q&A kembali, tapi gua lupa ini ke part sekian, nanti kalian bisa cek aja di beranda jualin laptop kita. Nah, ini ada banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Langsung aja kali ya pertanyaan pertama nih teman-teman. Tapi sebelum masuk pertanyaan pertama, jangan lupa dong subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini dari Cak Karim PKBI 1. Ini dia nanya di laptop bisnis yang ringan nih Bang Enal, dari laptop itu Dell Latitude 7480. Dia nanya buat desain gimana Bang? Kalau Dell Latitude 7480 menurut gua cukup oke untuk desain grafis, karena dia punya dua tipe laptop dengan spesifikasi yang berbeda, yaitu ada yang i7 sama yang i5. Nah itu dua-duanya itu dia serinya U, tapi kalau untuk yang Kacakra ini kalau nggak salah dia i7 deh, seinget gue ya dia i7. Dan buat desain sih oke banget, dan RAM-nya juga lumayan cukup besar, 8GB itu udah bagus banget buat ngedesain. Untuk yang sekarang kan Adobe Photoshop atau Adobe sejenisnya itu lumayan requirementnya cukup masuk lah kalau di laptop Dell itu 7480 ini. Kalau menurut Bang Enal gimana? Kalau dari gua sih ini buat desain ringan masih oke. Ya. Cuma kalau buat desain berat kayaknya belum, apalagi kalau desainnya itu pakai aplikasi yang udah masuk ke 3D atau AI. Masih belum. Karena dia masih generasi ke-7. 7 dan serinya U. Dan satu lagi nih Bang Enal, dia grafisnya masih yang Intel HD. Kalau nggak salah 680 atau berapa gitu, gue lupa. Masih belum ada grafis tambahannya, seinget gue ya. Tapi kalau ada bisa teman-teman koreksi juga di bawah. Gitu sih. Soalnya kalau seri ini kan dia masuk seri low juga kan, karena dia di belakang seri generasinya itu seri U. Tapi kalau buat kayak desain-desain ini kan masih oke. Oke lah ya. Oh, jadi masih bisa nih teman-teman kalau teman-teman lagi nyari laptop second atau laptop bekas Dell Latitude 7480 ini buat desain bisa. Tapi untuk kerja yang buat 3D gitu mungkin belum begitu kuat. Lancar kali ya, belum gitu kuat. Bisa, tapi bisa mungkin agak nge-lag dan kurang rendernya juga lama. Iya, kurang lancar lah gitu. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya, itu laptop bekas yang tangguh, itu Lenovo ThinkPad T530. Ini Kak Ulfa. Kak Ulfa banyak sekali ya pertanyaannya. Bisa bantu Bang bacain? Kak, laptop saya Lenovo ThinkPad T530 tahun 2012, sama seperti di video. Saya belinya tahun 2020. Sekarang baterai bermasalah. Kalau baterai dipasang laptop tidak bisa hidup. Kalau dilepas bisa digunakan, tapi harus sambil dicas terus. Solusinya gimana Kak? Apa saya tinggal beli baterai baru aja? Rencana mau coba saya jual, katanya ini barang lama dan minus banyak, cuma ditawar 200.000. Tapi kalau misal T530 apa ya? Itu lupa juga sih ya. Ini tahun 2012, berarti kayak generasi 2 sih bisa jadi. Gen 2, Gen 3 ya. Gen 2 atau Gen 3. Tapi kalau kasusnya kayak Kak Ulfa ini mungkin bisa diganti aja Kak baterainya, karena mungkin dari baterainya juga yang udah nggak bagus. Soalnya tadi Kak Ulfa juga bilang harus sambil dicolok kan, sambil dicas buat bisa sambil laptopnya digunakan gitu ya. Mungkin salah satunya bisa diganti aja baterainya. Gitu. Kalau Bang Eno, sarannya apa?
Kalau dari Apa gue harus sih dijual ke kita? bisa sih kalau Bisa. kalau berminat Iya. ya. Tapi nggak sampai 200.000 dong. Iya, Nah. kita cek-cek dulu Oh, kan. ya. Oke, lanjut. Nah, kalau dari gue sih paling coba diganti baterainya dulu gitu kan. Betul. Karena kan kalau misalnya baterai nggak diganti, terus posisi sambil dicas terus kan bisa ngerusak apa komponen-komponen lain. Benar. Nah, itu bisa lebih parah lagi Iya, gimana. benar. Makanya solusinya ganti baterai sih. Itu Coba ganti baik. baterai dulu aja. Dan untuk speknya juga masih oke lah ya, Nov, kalau ini lah. Kalau speknya yang dari G3 K-Ulpa nih, ini G3 ya kan? Iya bener G3 ini. i5 atau i7 masih oke. Masih oke lah. Nah, ya. kalau i3, waduh, itu udah lama Udah banget. jadul banget sih ya. Iya. Tapi kalau buat K-Ulpanya buat ngetik-ngetik mah ya Masih oke itu. lah ya. Masih buat ngetik atau browsing masih oke. Iya, tapi kalau kakaknya pengen ngejual ya bisa aja jual ke kami linknya ada di deskripsi box seperti biasa, tinggal K-Ulpa isi aja, nanti ada tim yang ngubungin, termasuk Kak Enal yang bakal ngubungin Kak Enal. Oke, next pertanyaan selanjutnya, jadi udah terjawab ya untuk K-Ulpa, Iya, jadi udah bisa terjawab. ganti baterai dulu aja, tapi kalau misalnya nggak bisa ganti baterai dan masih ada kendala lain ya bisa kayak Ulfa jual gitu, atau bisa dicek di sini dulu buat servis Iya, ya. servis juga bisa. Gitu. Oke, next lanjut. Ini laptop. Ini pertanyaan yang ketiga, itu ada laptop yang jarang ada di pasaran, Acer E-Machine D725. Ini Bang Yohan nanya, saya punya laptop ini dan pemakaiannya emang udah lama banget. Sekarang masih ada, dipakai jadi lemot banget, terus harus dicolok adapter. Kalau yang mau nyalain itu harus sambung ke listrik kabel. Kalau mau dibenerin biar bisa dipakai daily itu berapa ya Bang? Terus apa yang harus diganti atau di-upgrade? Kalau untuk ini sih, ini kasusnya sama kayak K-Ulpa tadi, dia harus Baterai ya? nyalainnya harus sambil dicolok kabel ya. Mungkin tuh Bang Yohan bisa ganti baterai terlebih dahulu untuk ngecek apakah emang dari bener baterainya atau juga dari IC power ngaruh nggak? Enggak ya? Kayak kalau isi power, Kalau IC power kalau misalnya udah nyala ganti, ya? udah ganti baterai, masih apa baterai itu nggak connect atau masih 0%, bisa isi power. IC power. Nah, mungkin salah satunya itu bisa ganti baterai dulu aja, bisa dicek. Beli aja dulu yang mungkin yang bekas dulu ya, tapi jangan sih ya nanggung ya, beli yang original sekalian untuk baterainya. Dan untuk kasus lemotnya ini untuk serinya Acer E-Machine D725 berapa? Apa ya speknya ya? Tapi kalau misalnya masih nge-lag, coba ganti aja hard disknya ke SSD. Oh iya mungkin juga ini masih hard disk ya untuk Bang Yohan, bisa di-upgrade ke SSD. RAM-nya mungkin bisa di-update juga kali ya. Kalau RAM tergantung sih, kalau Tergantung misalnya RAM-nya itu ada soketnya bisa. Iya. Cuma ngerinya solder. Benar, ngerinya Kalau solder. solder nggak bisa di-upgrade. Ya, mungkin itu sih Bang Yohan, bisa dari hard disk penyimpanannya bisa diganti ke SSD. SSD. Itu lumayan juga untuk mempercepat ke kinerja dari laptopnya. Gitu. Jadi bisa pertama ganti baterai, kalau misalnya baterai masih belum itu artinya kena IC powernya, dan yang kedua bisa ganti penyimpanannya dengan menggunakan SSD. Oke, next. Selanjutnya ini pertanyaan keempat, itu laptop Acer Aspir. Banyak ya Aspir, laptop ya. Acer. Banyak banget. 4.750, paling banyak beredar di pasaran laptop bekas. Ini Pak Deocok nanya, Bang, saya punya laptop Acer ini Core i3, bisa nggak prosesornya di-upgrade ke i7? Makasih. Waduh, ini Di-upgrade agak ribet ini. Agak ribet ya. Agak ribet juga. Karena kan prosesor i3 laptop itu kan rata-rata solder semua Solder, ya. benar. Kecuali emang ada seri-seri tertentu dia masih pakai soket, kayak seri Lenovo. Ya. Itu masih bisa. Cuma kalau untuk kasus ini sih kayaknya gimana ya jawabnya ya? Jujur aja kita kurang tahu kalau untuk Acer Aspir ini bisa di-upgrade atau enggak. Ini kita lempar ke teman-teman. Kalau teman-teman ada yang tahu, punya informasi tambahan dari teman-teman, bisa bantu Bang Pak D. Ceok ini untuk menjelaskan. Karena jujur aja kita kalau di-upgrade gitu kurang tahu sih bisa apa enggaknya. Jadi mungkin teman-teman bisa sharing aja ke kita. Iya, gitu. karena kebanyakan laptop itu prosesornya solderan semua. Udah nggak ada soket, kecuali komputer. Kalau komputer baru bisa. Iya, itu sih. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Itu ada Lenovo IdeaPad, baca gantian. Wah, ini dari @yoga Budi Mangrit 3794.
nanya apa tuh dia? Kira-kira Bang, itu GTA 5 PS3 kebuka nggak ya di laptop ini? Ini laptopnya Lenovo IdeaPad Z480. Kalau untuk GTA yang seri buat PC ya, Betul. bisa. Cuma kalau buat GTA 5 PS3 kayaknya nggak kuat. Dia harus pakai emulator lagi nggak? Iya, emulator PS3. PS3. Apa sih namanya? RCS X3 kalau salah ya. Iya. Itu yang buat PS3. Ya mungkin itu bakal nambah beban kinerja dari laptop juga nggak sih, bakal lemot, nge-lag gitu. Cuma kalau buat GTA yang versi Steam, Epic atau dari Rockstar Launcher itu bisa. Karena minimal spek buat mainin GTA 5 itu minimal tuh Core 2 Duo RAM di 4 GB. Oh, Itu udah oke. Itu udah oke. Selama penyimpanannya itu 150 GB free-nya. Iya, karena GTA itu lumayan cukup besar untuk Lumayan, penyimpanan. lumayan gede juga. Iya, storage-nya 100 GB kurang lebih ya. Gitu. Itu Bang Yoga jawabannya. Itu. Oke, next nih Bang Enal. Oke. Apa lagi nih? Oke, nextnya nih, anjay. Apa nih? Laptop banyak fiturnya, itu Lenovo Yoga ThinkPad Yoga 260 dari Bulbul. Maaf Bang, nanya perbedaan Yoga 260 i5 Gen 6 sama Yoga 260 i7 Gen 3. Gen 6. I7 Gen 6 ya. Belum. Bedanya di seri prosesornya aja. Seri Generasinya sama, cuma prosesor yang beda. Oh, hanya itu aja. Tapi untuk speknya ada spek keseluruhannya sama, tapi untuk yang di bagian prosesornya beda. Beda serinya aja. Karena i5 lebih ke 4 core 4 thread, sedangkan i7 itu 4 core 8 thread. Oh, ternyata lebih banyak ya. Lebih banyak threadnya di i7. Oke. Jadi kayak buat kayak streaming, encoder gitu-gitu masih bisa. Masih bisa. Di i7 karena dia lebih banyak threadnya. Nah, itu Bang Bulbul jawabannya. Nggak tahu Bang, nggak tahu Mbak ya. Kayak abang sih ya, itu ya. Jawabannya udah dijawab sama Bang Enal. Beda di bagian spesifikasi series prosesornya. Oke, lanjut next. Di laptop dirancang untuk produktivitas Lenovo ThinkPad E495. Ini Bang Suyit Kun. Radeon Vega 8 sama Radeon RX Vega 10 bagus mana ya? Bang Enal, bagus mana Bang Enal? Radeon Vega 8 sama RX Vega 10. Waduh. Ini buat laptop ada ya? Iya. Ini gue jarang banget make Radeon Vega 8 sama Vega 10 nih. Karena? Tapi lebih sering ke Vega 8. Karena Ryzen 5 itu kan Vega 8 kalau nggak salah ya. Itu lebih, kalau dari gue ya, karena gue waktu itu pernah makin yang Vega 8, enak-enak aja sih di Vega 8. Tergantung aja kebutuhannya buat apa dulu nih. Buat ngedit apa main game gitu. Iya, kalau misalnya buat ngedit i8 ya itu udah termasuk bagus. Vega 8 Vega 8. Tapi kalau yang buat main game lebih ya. Kalau Vega 10 gua jujur aja gua belum pernah nyoba. Ya mungkin dari setiap series itu punya kelebihan kekurangan masing-masing. Ya kayak Vega 8 bagusnya emang buat ngedit ya, buat ngedit mungkin. Kalau Vega 10 ya emang buat nge-game, ya mungkin bagusnya dibuat nge-game. Jadi balik lagi tadi kata Bang Enal, tergantung kebutuhan kalian buat apa gitu. Ada lagi tambahan Bang Enal? Udah itu aja sih. Itu aja. Lanjut lagi pertanyaannya. Apa nih? Ini pertanyaan dari ini kakak nih, Viola, perempuan. Iya. Viola Wolf, tapi fotonya kucing. Pertanyaan dia nanya di Acer Aspir 4752. Bang, kalau RAM di upgrade ke 6 GB bisa nggak buat main Valorant? Wah, ini jawabannya cukup simpel aja sih. Bisa. Main Valorant itu minimal RAM-nya itu 4. Bisa. Selama prosesornya itu udah generasi 4 ke atas. Nah, ini untuk Acer Aspir ini nggak tahu nih dia speknya apa ya Bang Enol ya? Kayaknya Acer Aspir ini prosesornya kayak masih Gen 3, Gen 4 ya? Iya bisa jadi. Coba gue sambil cari ya. Apa sih Acer Aspir? Acer Aspir 4752. 4752. Harusnya bisa ya? Bisa, karena Valorant itu minimal RAM-nya itu 4 GB. Kalau di atas 4 GB malah lebih bagus. Oh, dia Core i3 Gen 2 speknya. Oh, kalau generasi 2 masih kurang. Agak kurang ya? Valorant tuh minimal kalau mau bener-bener ya jalan di 30 FPS, generasi 4 ke atas. Minimal tuh generasi 4 untuk menjalanin game Valorant. Takutnya emang RAM yang memadai tapi prosesor yang enggak sama aja. Iya. Bakal FPS kalian bakal low juga. Gitu. Oke, ini next ke pertanyaan selanjutnya. Nah,
pertanyaan terakhir Bang Enal. Iya, ini akhirnya penghujung. Iya, tapi ini kayak pertanyaan yang bukan ini deh, bukan mengenai laptop, tapi dia nanya cara jual laptop lebih mudah. Itu dia nanya, ini Bang Ded Sadiari 6852. Dia nanya nih Bang Enal, saya sudah coba tapi belum ada konfirmasi dihubungi, gimana nih? Nah, gimana tuh Bang Enal untuk area operasi area yang dijangkau oleh tim-tim jualin, bisa kasih penjelasan biar teman-teman yang nonton video ini bisa tahu gitu loh, kenapa nggak dibales, kenapa nggak ada konfirmasi gitu Bang Enal. Bisa langsung waktu dan tepat saya persilahkan. Oke, siap. Jadi untuk kita kan udah ada cabangnya di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Jogja. Nah, kalau misalnya ada yang belum dihubungin tapi udah kayak ngisi data di order online itu di website kita. Nah, mohon maaf mungkin itu ada di luar dari jangkauan cabang kita. Contohnya kayak kita kan di Tangsel nih, ya. Terus kita ada Tangerang Selatan, Tangerang Kota, sama Tangerang Kabupaten. Nah, kalau misalnya dari kakaknya ada di luar daerah itu, tersebut, kita mohon maaf, paling kita nggak bisa hubungin. Gitu. Terus kalau misalnya nih, saya dari Tangerang Kota nih, gitu, kira-kira bisa nggak gitu? Itu kita ada dua opsi, antara COD tengah-tengah atau dari kakaknya langsung datang ke toko kita. Gitu. Untuk inspeksi laptopnya ya Bang Enal ya. Sama untuk contoh kayak misal dari kalian nih yang udah ngisi data formulir di website kita, terus sudah masuk juga, belum dihubung-hubungin sama kita nih, itu berarti di luar jangkauan kita. Gitu. Mungkin kalau dihubungi itu selama 1 kali 24 jam tidak dihubungi, kemungkinan kakaknya di luar jangkauan dari tim yang ada di Tangsel gitu. Nah gitu, jadi Bang Dedi untuk penjelasan dari Bang Enal, kontennya udah sih, pertanyaan-pertanyaannya udah semuanya terjawab. Mungkin kalau dari teman-teman semua ada yang punya pertanyaan lagi, atau mungkin teman-teman semua ada yang masih bingung, bisa aja tulis di kolom komentar, Bang gimana sih Bang gitu. Kita bangun komunitas JLID ini untuk sama-sama sharing ya teman-teman, karena sharing itu sama-sama kita menambah ilmu. Anjay, kuat hari ini Skos 2024. Sama boleh juga tambah-tambah di komentar kalau ada jawaban dari kita yang masih kurang. Iya, atau yang kurang tepat bisa bantu koreksi. Oke, gitu aja mungkin teman-teman dari gua Febri dan Watashi Enaldes. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi kita di video dan konten selanjutnya. Dadah.